Salah satu lokasi yang masuk bucket list alias tempat yang wajib dikunjungi bagi saya adalah Desa Werebo. Dan benar aja, dengan kebudayaan dan keindahannya, saya jamin Anda tak akan menyesal berkunjung ke desa yang terletak di Flores, Nusa Tenggara Timur, Indonesia ini. Berikut cerita saya. Perjalanan saya berawal dari Labuan Bajo menuju Golodamu, lalu berhenti di Tado. Dari sini, saya dan rekan-rekan bersiap untuk trekking menuju Werebo yang kurang lebih ditempuh dalam 2 jam. Dimulai dari pos 1 yang terletak setelah Kampung Denge. Sekarang ini kita lagi ada di pos pertama dari 3 pos total sebelum akhirnya sampai di Werebo. Namanya apa, Pak? Lomba. Nah, ini Pak Even dan Om Yuven yang akan nemenin saya ke atas karena memang ada beberapa adat serta jalan yang mana memang harus ada guide. Jadi nemenin kita nggak asar dan bisa sampai tepat waktu. Yuk lanjut karena masih ada 2 pos lainnya. Yuk. Salah satu tips buat yang mau ke Werebo, sebaiknya gunakan jasa guide ya, alias pemandu. Soalnya cukup banyak nih jalur bercabang sepanjang perjalanan di tengah hutan sebelum sampai ke atas. Perjalanan ke Werebo sendiri susah-susah gampang. Meski sudah ada jalur yang jelas untuk sampai ke atas, kondisi licin pasca hujan kerap membuat perjalanan sedikit terhambat. Jadi sebenarnya dari pos 1 ke pos 2 itu ada jalan pintas. Ini di belakang saya, tuh. Cuma kelihatan dari jalurnya termasuk terjal, jadi biasanya untuk para tamu lewat jalur biasa saja yang lebih landai. Walaupun memang lebih memakan waktu tapi lebih aman paling nggak, apalagi musim hujan kayak gini. Akhirnya sampai di pos 2 yang disebut Pos Soroko atau disebut juga sebagai puncak di mana pos 2 berada. Nah, nanti katanya sih kalau sudah sampai pos 2 ini berarti kalian sudah bisa dipastikan sampai Werebo karena setelah itu jalannya mendatar di pertengahan antara pos 2 dan pos 3-nya. Dan kalau kalian lihat ke sana itu ada laut dan pedesaan sembari istirahat bisa lihat pemandangan yang menyejukkan mata. Akhirnya sampai juga di pos terakhir sebelum masuk ke desa Werebo. Tapi kita nggak bisa sembarangan masuk nih, karena ada aturan yang harus kita lakukan dulu sebagai salah satu tradisi adat desa Werebo. Sampai kita Bapak di pos ketiga ya, pos terakhir. Nah ini apa namanya Bapak? Kentongan ya? Nah, kentongan. Yang Kalau mana bahasa lokalnya di sini pepak. Ini buat apa sih Bapak? Ini menanda bahwa ada tamu masuk. Kalau kita bunyiin India, berarti ada tamu masuk. Bunyi kan ya Bapak? Ya. Selamat datang di negeri di atas awan, Werebo. Baru sebentar saya menginjakan kaki di sini, rasanya sudah betah. Mulai dari kehidupan warganya, hingga suasana desanya yang jauh dari bisingnya perkotaan. Ramah tamah warga dan secangkir kopi seketika menghilangkan semua lelah saya setelah perjalanan tadi. Wah. Salah satu yang membawa saya ke sini adalah beberapa komoditas yang jadi andalan, termasuk jeruk. Di sini ada 3 jenis jeruk yang tumbuh melimpah. Perlu manja, berarti ini harus pakai bang. Ini jeruk apa? Ini jeruk raja sih. Jeruk raja. Dapat lagi 1. Karena memang sebenarnya belum masuk musimnya sih, jadi baru beberapa saja yang sudah matang. Untungnya ada nih yang sudah matang 1 contohnya. Bulan April sampai Agustus jadi waktu panen jeruk Werebo. Selain dikonsumsi oleh warga, ada juga jeruk yang dijual ke desa Denge, desa terdekat dari sini. Emang kalau Memang ukurannya segini dah. Besar paling ya? Besar ini bang. Deru Warnanya Raja. sudah berubah jadi kuning ini sudah apa? Deru Raja namanya. Deru Raja namanya. Jeruk di sini disebutnya deru. Deru. Deru Raja. Iya, tas kecil yang saya pakai di kepala ini adalah tas lokal masyarakat sini. Namanya roto. Biasanya tas ini dipakai warga untuk pergi ke kebun sebagai tempat hasil panen mereka. Bawa roto isi deru kecil. Kopi tapi itu ya.
Nah, dapat lagi nih jeruk yang kita cari. Namanya nduru Cina. Ukurannya memang lebih kecil, tapi rasanya nggak kalah manis. Bijinya pun jarang-jarang. Nih, contoh nduru Cina yang sudah matang. Sudah kuning-kuning, tidak full hijau. Siap diambil. Mantap. Tambah lagi satu. Masukkan. Masukin ya. Masukkan. Masuk. Beda sama kedua jenis jeruk lainnya. Jeruk yang satu ini paling unik, nduru pao namanya. Gak susah juga untuk membedakan jeruk ini dari yang lain, karena bentuk luarnya aja udah unik. Dia agak lonjong ya. Oh iya ujungnya ya. Raja tadi agak bulat, tapi yang kayak gini atau dari pao ini agak lonjong kayak gini dan mudahnya. Ambil om satu boleh. Itu sudah. Oh sudah itu. Bisa dibedakan dengan Oh, iya. dari raja tadi ya. Dia agak Bentuknya berbeda. Kalau sudah terkumpul kayak gini, tinggal dinikmati bareng-bareng. Nah, Buka kulitnya. makanya pisaunya ada di sini karena pisau ini sangat bermanfaat nanti untuk mengupas. Cara mengupasnya seperti ini sih. Langsung keluar semua tadi aja. Deru aja. Kita coba ya kakak ya. Airnya banyak ya. Buka apa jeruk Cina ini dengan Kukus pakai saja. kukus saja, mudah tentunya. Ayo Mantap. Bang, silakan dicoba. Kayak ini normal. Paling kecil. Mengobati rasa kecut yang tadi. Tentunya Bang. Betul sekali. Masih banyak keistimewaan Wairebo. Jadi tetap di Indonesia bagus ya. Bak negeri dongeng. Itu yang mungkin Anda rasakan saat berada di sini. Ada sejarah yang unik sampai terciptanya perkampungan adat Wairebo yang kini sudah dihuni generasi ke-20. Berani menjaga adatnya dari terpaan perkembangan zaman, jadi nilai keunikan desa itu. Saya pun berkesempatan mengetahui sejarah panjang Wairebo dari Pak Yosef, salah satu tokoh adat Wairebo. Nenek kami namanya Maro dan bersama istri anaknya dulu katanya itu dalam sejarahnya itu bukan secara tulisan tetapi secara lisan saja menyampaikan bahwa asal usul mereka itu dari Minangkabau. Tapi dalam perpindahan dari Minangkabau tidak langsung datang dari Minang langsung ke sini, itu tidak. Berdasarkan sejarah nenek moyang, Wairebo juga tidak begitu saja dipilih menjadi tempat tinggal dari sekian banyak tempat yang disinggahi. Desa ini memiliki dua syarat sebagai tempat tinggal berdasarkan mimpi yang didapat Maro, nenek moyang orang Wairebo. Pertama, daerahnya yang cocok untuk ditanami banyak tanaman guna menghidupi rakyat Wairebo. Yang kedua, tingkat kesehatan dan perkembangan biakan manusianya yang tidak sepadat pulau-pulau lain dalam perjalanan Maro. Pada tahun 2012, UNESCO memberikan Asia Pacific Heritage Award for Cultural Heritage Conservation atas usaha warga lokal mempertahankan keutuhan Baruniang, rumah khas Wairebo. Usaha restorasi dan konservasi pada 7 rumah utama sangat dihargai karena memiliki kesulitan dan tantangan tersendiri. Setiap rumah pun memiliki namanya masing-masing, diambil dari nama para petinggi adat pada zaman dahulu. Dan ini dia titik pusat dari Wairebo, Compang namanya. Bapak Yosef, Ya. ini sejak saya awal datang sudah melihat ini Compang sebagai center dari Desa Wairebo sendiri. Tapi boleh diceritakan tidak Pak terkait dengan sejarah? Kenapa bisa pada akhirnya terbentuk sebuah Compang itu? Nah, Compang ini adalah sebuah titik sentral dari titik pusat kampung ini karena diamatkan alam. Jadi ada gunung melingkar bulat di sekitar kampung ini. Jadi Compang ini juga bulat. Tata rumah
rumah adat ini juga bulat mengelilingi Compang, dan semua arah pintu rumah adat dari Tujuniang ini semuanya berarah ke sini. Nah, Compang itu adalah sebuah tempat yang sangat disakralkan untuk pendekatan terhadap Tuhan, terhadap alam, dan terhadap leluhur. Sehingga setiap tahun masyarakat adat Werebo berhubungan atau membuat ritual di Compang dan di rumah adat itu 3 kali setahun. Memiliki 5 tingkat di setiap rumah, banyak nilai filosofi dalam satu Baruniang di samping fungsi di tiap lantainya. Dari ujung niang yang menggambarkan kekuatan, 2 batang yang mengikat tiang utama sebagai penggambaran kehidupan manusia sebagai makhluk sosial, hingga tempat memasak mereka yang memiliki nilai kehangatan dan kekenyangan bagi seluruh keluarga yang hidup di dalam satu Baruniang. Warga Werebo tidak pernah lepas dengan kain kebanggaan mereka ini. Bahkan, perempuan di Werebo wajib untuk bisa menenun sendiri kainnya. Aku bantu Iteko. Di sini kalau semua urusan rumah tangga selesai, menenun pasti jadi pilihan wanita Werebo untuk menghabiskan waktunya. Seperti yang dilakukan Denny, sembari menunggu suami pulang dari berkebun. Kalau misalkan untuk satu songke sendiri ini bisa jadi berapa lama, Deh? Pak 2 bulan. 2 bulan. 2 bulan. 2 bulan. Iya, 2 bulan. Oh. Ibu-ibu di desa ini memiliki 5 kelompok yang tiap harinya bergantian menjual kerajinan buatan mereka sendiri kepada para turis. Sistem ini dibuat agar pembagian keuntungan di tiap kelompok lebih adil tanpa ada saling rebut konsumen. Keren. Kalau di Werebo sendiri, kain surak jadi primadonanya. Kain khas bermotif garis ini lebih variatif dibanding kain songke yang berdasarkan warna hitam. Dibanderol mulai Rp500.000 saja kok. Gak mahal dong dibandingin jaket atau sepatu bermerek yang biasa kalian pakai. Ayo dukung produk lokal. Untuk buat satu kain bisa menghabiskan waktu 2 bulan loh. Jadi kalau ke Werebo tapi nggak beli kainnya langsung, rugi kan? Berada di dataran tinggi, kopi menjadi salah satu tanaman yang cocok ditanam di Werebo. Gak main-main, ada 3 jenis kopi yang bisa tumbuh di sini: Robusta, Arabica, dan Colombia. Kali ini Mama Sita yang menemani saya. Selain sebagai ibu rumah tangga, Mama Sita ini juga turun langsung loh untuk mengurus kebun kopi miliknya. Karena kontur datarannya yang berbukit, kebun kopi di sini menyebar. Nah, akhirnya ketemu ini. Betul ya Mama ya, ini warnanya sudah mulai merah gelap ya. Ini sudah siap dipetik Ini untuk diambil. Matang betul. Sudah yang matang betul Iya, ini ya. Orang awam membedakan mana yang Robusta, Arabica, dan Colombia itu seperti apa Mama? Tuh, kalau perbedaan kopi itu ini, kopi Robusta ini, iya, itu bulat. Iya, kalau kopi Arabica lonjong. Warna sama tapi Warna bentuk sama, lonjong. tapi bentuk lonjong. Dan Yang Colombia? lagi yang Colombia ada 2 warna, kopi Colombia merah dan kopi Colombia kuning. Iya. Paling berbeda itu ya Mama Iya. ya. Berbeda. Dan itu kopi Colombia kuning dia bulat. Iya. Kalau kopi Colombia merah lonjong lagi. Ada yang lucu nih. Kadang kalau ada biji kopi yang sudah matang, bisa juga ternyata dimakan langsung dari pohonnya. Ini kalau Colombia sudah merah seperti ini,
Bisa dicoba juga ini, manis. Ya, manis ya Ya, Mama? manis. Roto sudah penuh, saatnya menumbuk untuk segera dijemur. Proses ini sendiri penting dilakukan untuk mempermudah memisahkan biji kopi dengan kulitnya. Iya. Jadi sambal. Nah, kalau sudah begini tinggal dijemur. Begini kira-kira biji kopi yang sudah melewati masa jemur. Eits, tapi belum selesai. Biji kopi yang sudah kering tadi masih harus ditumbuk lagi. Bisa ngerai ditumbuk lagi. Jadi ada 3 kali proses penumbukan. Kalau yang tadi untuk memisahkan kulit dengan si biji kopi, yang ini dari yang tadi sudah kering ditumbuk lagi baru disangrai. Nah, nanti sisa-sisanya itu nanti ditumbuk lagi. Kalau kulit keringnya sudah copot dari biji kopinya, tinggal diayak untuk memisahkan kulitnya. Saatnya kopi disangrai. Sekitar setengah jam, biji kopi pun matang. Kita ambil dari kualinya, digigit. Begini. Kalau rasanya krik, berarti sudah matang betul. Iya. Jadi kalau ketika dimakan suaranya kriuk itu sudah siap untuk ditumbuk lagi. Iya. Betul begitu Mama? Iya. Tumbuk terus Mama Sita. Gak lama biji yang tadinya kasar pun sudah halus. Tinggal disaring hingga ampas-ampas sisa tumbukan tadi tidak bersisa dan hanya menyisakan bubuk kopi berkualitas khas Wairebo. Kurang kalau ngopi tapi nggak ditemenin sama cemilan yang nggak kalah khas. Tenang, ada cemilan khas yang namanya empek. Dibuat dari ubi, pisang, juga tepung terigu. Diambil dari alam, ditanam di tanah Wairebo. Rasanya lebih nikmat ya Mama? Iya. Kita sikat kan. Apa? Tidak apa-apa Mama. Ada ini apa ya? Manis, tapi tidak terlalu manis karena sudah ada campuran ubinya juga ya Mama. Jadi ini bisa jadi makanan sampingan tapi juga mengenyangkan karena bahan dasarnya ubi. Betul begitu Mama? Iya. Wairebo, desa tersembunyi dengan kearifan juga budayanya, terjaga rapih sebagai identitas yang tiada dua dan pastinya menjadi salah satu kebanggaan Indonesia. Indonesia bagus.